Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Baik sahabat Bawaslu, untuk episode kali ini ada yang berbeda. Biasanya acara dipandu langsung oleh kawan saya Mbak Anissa Herviana Pratiwi. Tapi untuk episode kali ini saya akan mencoba untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Telah hadir bersama saya narasumber dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Beliau merupakan Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bapak Sugiyatno. Baik Bapak Sugi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Syukur Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan terus ya Pak. Amin. Sahabat Bawaslu, diskusi pada kesempatan hari ini, diskusi ini bertemakan dengan politik uang atau money politik yang ada di Banjarnegara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mungkin bagi sahabat Bawaslu masih asing apa itu tentang politik, apa itu politik uang atau money politik. Saya akan mencoba menggali lebih dalam dengan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja dari pertanyaan pertama. Pak, apa sih itu politik uang atau money politik? Ya. Definisi dari money politik sendiri atau politik uang, gitu. Bahwa kalau di dalam undang-undang pemilu maupun di undang-undang pilkada, bahwa yang dinamakan politik uang itu adalah suatu tindakan, ya, suatu perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta atau pemilih. Intinya perbuatan menjanjikan atau memberikan. Oke. Kemudian apa Pak, hal apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara untuk meminimalisir terjadinya politik uang? Selama ini Bawaslu Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sudah melakukan beberapa kegiatan ya, untuk meminimalisir perbuatan politik uang. Pertama, kita sudah membentuk suatu nota kesepahaman ya, dengan beberapa desa, baik itu tentang pembentukan desa anti money politik ataupun desa pengawasan partisipatif. Ya. Kita sudah membentuk ada 8 desa, ya. 4 desa anti money politik, 5 desa anti money politik dan 3 desa pengawasan. Itu yang dalam bentuk kegiatan bersama terjun langsung atau kita bersama dengan pihak masyarakat ya, dengan melibatkan dari pihak desa, pemerintah desa. Terus yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang untuk bisa menyebarluaskan lebih kepada masyarakat secara umum bahwa money politik atau politik uang itu dilarang sebenarnya. Terus yang ketiga, kita juga sudah membuat dalam bentuk video-video sosialisasi kepada masyarakat tentang politik uang ini sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apabila di tengah-tengah masyarakat itu terjadi sebuah tindakan atau kasus politik uang itu kemana Pak masyarakat harus melaporkan atau alurnya itu bagi masyarakat itu gimana? Kalau masyarakat tahu ya, bahwa itu ada suatu perbuatan atau tindakan yang menjurus kepada money politik atau politik uang, masyarakat bisa melaporkan langsung kepada ketika itu dalam sebuah tahapan pemilu gitu ya. Bisa melaporkan langsung kepada pengawas desa. Kalau tidak bisa menemui, bisa ke pengawas kecamatan, tingkat kecamatan. Dan kalau ternyata ini juga tidak bisa menemui atau mungkin mereka lebih abdulnya gitu ya, bisa langsung ke Bawaslu Kabupaten ya, untuk melaporkan perbuatan money politik ini.
Untuk pandangan Pak Kodim sendiri terkait dengan kasus politik uang di Banjarnegara itu seperti apa, Pak? Kalau melihat eh, politik uang itu seperti apa, gini Mas. Mungkin saya jelaskan dulu ya Iya. masalah apa itu politik uang. Tadi sudah di depan saya sampaikan bahwa politik uang itu adalah suatu perbuatan ya, menjanjikan atau memberikan uang atau materi ya. Ya. Mungkin masyarakat taunya ketika ada orang ngasih duit itu money politik gitu kan. Nah, ini masyarakat perlu tahu bahwa apa yang disampaikan di dalam atau apa yang diatur di dalam undang-undang pemilu, kita bedakan antara pemilu dan pilkada ya, karena undang-undangnya berbeda juga. Karena rezimnya juga berbeda. Rezim pemilu dengan rezim pilkada itu berbeda. Bahwa kalau di dalam aturan pemilu ya, yang dinamakan politik uang, itu kalau kita melihat ke pasal 523, baik ayat 1 maupun ayat 2, subjek subjek tindak pidananya kan terbatas ya Mas. Bahwa siapa yang bisa dikatakan bahwa dia money politik? Satu adalah pelaksana kampanye. Yang kedua, peserta pemilu. Yang ketiga adalah tim kampanye. Kalau tim ini kan kampanye presiden dan wakil presiden. Kalau pelaksana kampanye ini biasanya ada di pemilu legislatif. Itu. Baru ketika, oh ya, ini saya jelaskan bahwa di dalam undang-undang pemilu itu perbuatan money politik itu dibagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama di tahapan kampanye. Di situ disebutkan bahwa siapa subjeknya? Tadi yang saya sebutkan, pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye. Di Minggu Tenang, tahapan Minggu Tenang, itu sama. Pelaksana kampanye, terus peserta pemilu, dan tim kampanye. Baru ketika itu di hari pemungutan suara, baru berbunyi setiap orang. Ya. Nah, jadi masyarakat sebenarnya ya wajar-wajar saja ketika mereka melihat bahwa ada orang ngasih duit, umpamanya ada tukang sayur di situ kumpul-kumpul, dia ngasih duit, dikatakan money politik, itu sah-sah saja, dilaporkan sah-sah saja. Nantilah tindak lanjutnya baru di Bawaslu. Karena selain dibatasi di Undang-Undang Pemilu ya, di Undang-Undang Pemilu, saya katakan di Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang 7 tahun 2017, selain dibatasi di subjeknya sendiri, gitu ya. Terus di dalam pasal 272 kalau tidak salah, bahwa pelaksana dan tim kampanye ini harus terdaftar di KPU. Kalau tidak terdaftar ya tidak bisa dikatakan bahwa dia Tim. pelaksana atau tim kampanye. Nah, secara subjek hukum tindak pidana politik uangnya juga tidak masuk gitu kan. Karena nah inilah penegakan hukum di Bawaslu sendiri juga akhirnya kan agak gimana ya? Agak kerepotan juga gitu. Ketika masyarakat mendesak bahwa ini politik uang dibiarkan dan segala macam yang muncul di masyarakat. Sementara kita sendiri ketika kita mau melaksanakan penegakan hukum, kita kan harus melihat secara keseluruhan isi pasal itu. Subjek hukumnya bagaimana, memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi dari satu unsur pasalnya saja kan kita sudah tidak bisa melanjutkan mengatakan bahwa itu sebuah tindak pidana gitu kan. Oke lah, perbuatannya memenuhi, memberikan atau menjanjikan. Tapi siapa yang menjanjikan memberikan ini? Masuk nggak dalam kriteria bahwa dia pelaksana atau tim kampanye? Nah, susahnya juga kita punya satu satu pengalaman ya Mas, bahwa kita sudah pernah melaksanakan atau menindaklanjuti sebuah bisa dikatakan lagi bahwa itu memang tindak pidana pemilu ya.
yang melibatkan pelaksana kampanye itu melibatkan kepala desa. Beliau ini senyata-nyatanya, faktanya, secara hukum juga bahwa dia adalah seorang pengurus partai politik. Tapi dia terdaftarnya di KPU adalah sebagai pengurus partai politik, bukan sebagai pelaksana atau tim kampanye. Di pengadilan sudah dinyatakan bahwa perbuatannya adalah sah, secara sah dan meyakinkan bahwa itu adalah sebuah tindak pidana pemilu. Tapi unsur subjeknya ini kita tidak terpenuhi. Pada akhirnya juga mentah, diputus onslah bebas ya. Karena itu kembali bahwa subjeknya kembali ke pasal 272 tadi, tidak terdaftar di KPU. Oke, baik. Terkait dengan terkait dengan syarat-syarat menjadi pelaku tindak pidana politik uang, itu semuanya sudah masuk dalam unsur-unsurnya. Itu sanksi apa yang harus diberikan oleh penegak hukum kepada pelaku politik uang itu, Pak? Kalau sanksi ya jelas sanksi pidana, Mas. Sanksi pidana. Baik itu di Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang Pilkada, itu sanksinya ada dua. Sanksi pidana penjara dan denda. Bukan pilihan, tapi dua-duanya ini berjalan bareng. Dia juga sudah dipidana dan dia juga dapatkan denda. Ya. Kalau masalah putusannya berapa ini tergantung dari yang mulia hakim di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi. Dia mau memutus berapa, dendanya berapa, divonis berapa tahun penjara, itu urusan dari pengadilan. Terus ada nggak, Pak, kendala ketika memproses kasus politik uang di Bawaslu Banjarnegara ini, Pak? Iya, kalau kendala banyak, Mas. Kalau kendala banyak. Sebutkan beberapa kendalanya, Pak. Gini, kemarin sempat kita menemukan ya, menemukan bukan laporan ini, tapi menemukan yang kita sebut mungkin secara umum adalah money politik. Karena memang orang ini mengarahkan sebenarnya, mengarahkan untuk memilih calon tertentu. Tapi ketika buktinya juga ada, gitu. Buktinya ada. Cuman ketika kita telisik lagi, ini siapa yang melakukan, gitu. Ini, dia terdaftar sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye enggak? Ternyata ketika kita konver ke KPU, tidak ada nama-nama yang menyebarkan ini, tidak ada. Jelas kan kita dengan pengalaman dulu yang pertama kali kita melibatkan seorang pengurus partai politik pun tidak bisa ya. Akhirnya Gakumdu sendiri kan berpikir, ini bisa enggak gitu. Malah nanti bisa kita salah langkah gitu kan. Terus kepatuhan dari peserta pemilu sendiri kan juga mungkin bisa dibilang kurang ya. Karena ketika dia mau kampanye, dia mau melakukan kegiatan, ya, harusnya kalau kita mau melihat ke aturannya, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kan harus dilaporkan dulu sebenarnya, atau didaftarkan, bukan dilaporkan, tapi didaftarkan ke KPU. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak dilakukan. Yang datang itu cuma sekedar surat pemberitahuan bahwa saya akan melaksanakan kegiatan ini, kontak personnya ini, terus juru kampanyenya ini. Tapi tidak didaftarkan dulu KPU. Nah, ini perlu bahwa
kita semua ya, elemen-elemen bangsa ini, Bawaslu, masyarakat, peserta pemilu, marilah untuk mentaati semua aturan itu, agar memang kita bisa memunculkan atau menghasilkan sebuah pemilu yang benar-benar berkualitas. Jangan sampai aturannya sudah berbunyi seperti itu, bahwa setiap pelaksana atau tim kampanye, baik itu juru kampanye dan segala macamnya harus didaftarkan ke KPU, tapi ternyata tidak didaftarkan. Ini yang menjadi kendala kita kan seperti itu. Terus ketika pelaksanaan yang namanya sebuah kegiatan kan harus ada STTP, surat tanda terima pemberitahuan itu ke kepolisian. Sudah dijelaskan bahwa ketika mau melaksanakan kegiatan ya harusnya 7 hari di kepolisian, tapi sudah dilonggarkan 3 hari sebelum pelaksanaan. Tapi kadang-kadang 2 jam sebelumnya baru dilaporkan. Ketika itu melibatkan massa banyak, coba gimana tindakan Bawaslu mau seperti apa gitu. Padahal yang berhak membubarkan itu adalah kepolisian. Kita cuma memberikan rekomendasi bahwa ini kegiatan mungkin belum ada STTP-nya, ini dilaksanakan bukan pelaksana kampanye atau mungkin tim kampanye. Kalau kita melihat dari PKPU-nya kan harus dihentikan. Gitu. Baik, terakhir Pak, harapan Pak Sugi terhadap maraknya politik uang di Banjarnegara khususnya dan di Indonesia pada umumnya itu apa Pak? Kalau harapan ya saya berharap dari awal dulu masuk di Bawaslu ya Mas, bahwa politik uang itu 10 atau mungkin 15 tahun ke depan itu berkurang banyak gitu ya. Karena nggak mungkin sebuah ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Kalau dikatakan budaya ya bukan budaya lah ya. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kita memutus kebiasaan ini kan butuh waktu. Gitu. Makanya saya sejak awal dulu masuk Bawaslu bahwa mungkin 10 atau 15 tahun lagi politik uang itu sudah berkurang banyak. Tapi ini kan perlu komitmen semua pihak. Bawaslu, terus peserta pemilu sendiri, baik itu partai politik, nanti para calon, ya, terus dan mungkin pelaksana atau tim kampanye ini, terus masyarakat sendiri, bahwa ini ada komitmen bersama bahwa masyarakat, saya mau milih sesuai dengan mungkin kredibilitas si calon ini seperti apa, programnya seperti apa, sudah menuju ke situ. Bukan lagi-lagi kalau sampai sekarang kan muncul ada yang istilah-istilah yang bikin kita ketawa gitu kan. Pilkada, pilkabe gitu kan. Nah, istilah dilali itu kan. Itu yang terjadi di kelas masyarakat, pemilih. Kalau di kelas yang mungkin di kelasnya calon dipilihnya sendiri juga sudah ada istilah-istilah yang ora dipilih gitu kan. Ini perlahan-lahan kita hilangkan. Bahwa kita memang ketika kita mau nyalon sebagai seorang pemimpin, seorang wakil, ya kita program lah gitu loh. Jangan duitnya gitu kan. Masyarakat pun harus seperti itu. Bahwa harus dirubah pola pikirnya bahwa sudah dilali karena ini untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan bangsa kan, atau untuk kepentingan mungkin kalau kita berbicara wilayah Banjarnegara, ya ini untuk kepentingan masyarakat Banjarnegara gitu loh. Munculkannya nanti kan program untuk banyak orang, bukan untuk individu gitu kan. Walaupun itu 50.000 untuk per orang, itu dihilangkan. Biar nanti masyarakat itu ya mendapatkan seorang wakil, seorang calon pemimpin yang benar-benar untuk masyarakat lagi gitu loh. Saya harapannya ya nanti 10 atau 15 tahun lagi money politik itu sudah banyak berkurang. Kalau habis ya kayaknya butuh waktu yang cukup panjang untuk menghabiskan bahwa money politik itu benar-benar tidak ada ya waktunya sangat panjang. Tapi saya berharap
walaupun nanti 10 atau 15 tahun lagi saya sudah tidak di Bawaslu lagi, ini sudah berkurang banget. Baik sahabat Bawaslu, demikian diskusi pada kesempatan kali ini. Saya Jenny Hermanto beserta tim kreatif mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.